Shalom kawan, saya Pendeta Walden, kembali berkesempatan jumpa dengan Anda semuanya. Yuk kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah kehidupan kita. Kali ini kita baca di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kawan, manusia diciptakan dengan satu hal yang unik. Kita hanya bisa fokus pada satu hal, dan kita tidak bisa fokus pada dua hal dalam satu kesempatan. Secara bersamaan kita nggak bisa fokus kepada dua hal. Ketika saya sedang menyampaikan firman Tuhan, saya tidak bisa melakukan hal yang lain, begitu ya. Dan penulis kitab Ratapan ini mengajak kita untuk memperhatikan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Saya mau tanya dulu kawan, hari-hari ini apa yang begitu banyak menyedot perhatianmu? Apa yang begitu banyak merebut perhatianmu sehingga engkau fokus di situ? Apakah kesulitan hidup? Apakah masalah keuangan, masalah keluarga, masalah rumah tangga? Atau masalah pacar? Masalah apa? Atau ada hal yang lain yang hari-hari ini engkau perhatikan begitu rupa? Kawan, firman Tuhan mengajar kita. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Hati-hati dengan fokus kita. Ketika kita fokus kepada hal yang salah, bisa berbahaya. Orang masih mau melanjutkan kehidupan karena dia masih punya pengharapan. Ketika orang sudah berkata, tidak ada lagi yang saya harapkan, untuk apa saya hidup? Saat itu hidupnya berakhir, walaupun dia masih hidup. Karena sudah tidak ada sesuatu yang dia harapkan dalam hidupnya. Hidupnya sudah berakhir sebenarnya. Dan ada begitu banyak orang yang bunuh diri karena mereka berpikir, untuk apa saya hidup? Tidak ada lagi yang saya harapkan, semuanya sudah hancur. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Alihkan fokus Anda supaya hidup Anda punya pengharapan, hidup Anda bergairah. Anda bisa membangun kehidupan yang di atas dasar yang benar, dan kemudian Anda menjalaninya dengan maksimal. Hidup Anda menjadi berkat dan hidup Anda mempermuliakan nama Tuhan, kawan. Alihkan fokus Anda daripada hal-hal yang lain kepada ini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Yang pertama, fokus perhatian kita harus kepada kasih setia Tuhan. Sebab dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kita punya Allah yang mengasihi kita. Dan ketika kita fokus kepada kasih Allah yang tidak terbatas bagi kita, apapun yang kita hadapi, kita akan berkata, masih ada harapan. Karena Tuhan mengasihi saya dengan kasih yang kekal, kasih yang tak berkesudahan. Pasca membuka mata kita, melihat betapa Allah mengasihi kita, Dia berkorban, Dia datang ke dalam dunia ini, mati dan bangkit bagi kita. Kasih yang kekal dinyatakan dalam hidup kita. Kalau nyawa Dia berikan, apalagi yang lain. Ketika kita memperhatikan hal ini, maka ada alasan untuk kita melanjutkan hidup ini dengan bergairah. Fokus kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita punya pengharapan dan membangun hidup kita di atas dasar yang benar. Setiap pagi dikatakan di sini, kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Saya tertarik dengan Raja Daud. Dia berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Dan kemudian di ayat yang lain dikatakan dia membangunkan fajar. Artinya, waktu pagi hari dia manfaatkan untuk mencari Tuhan. Karena kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Bagaimana dengan pagi Anda, kawan? Apa yang Anda lakukan pagi hari? Cari Tuhan. Ketika Anda mencari Tuhan di waktu pagi hari, Anda mendapatkan rahmat dan kasih setia-Nya yang fresh, yang baru setiap hari. Dan hal yang ketiga dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya.
Arahkan pengharapan kita bukan kepada manusia, karena ketika kita berharap kepada manusia, kita pasti kecewa. Ubah, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Paling tidak ada dua golongan manusia di sekitar kehidupan kita. Yang pertama, orang yang sebenarnya kalau dia mau, dia bisa tolong kita. Berapa sih jumlahnya? Kalau saudara saya itu mau tolong saya, dia bisa tolong saya. Tapi sayang, dia tidak mau menolong saya. Itu kelompok yang pertama, manusia yang pertama dalam kehidupan kita. Kelompok yang pertama ini bisa tapi tidak mau menolong kita. Ada kelompok yang kedua, dia sangat sayang kepada kita, care, peduli, empati. Kita punya masalah, dia menangis bersama dengan kita. Dia mau menolong kita, tetapi dia berkata begini, aku sebenarnya pengen sekali menolong engkau, tapi aku tidak bisa, aku juga tidak punya. Aku tidak bisa menolong engkau. Yang pertama, bisa tapi tidak mau. Mampu tapi tidak mau. Yang kedua, mau tapi tidak mampu. Tetapi Tuhan Yesus, dia bukan cuma mampu, tetapi dia mau menolong kita. Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Fokus kepada 3 hal ini akan membuat hidup kita bergairah setiap hari. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis, rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Pagi hari ketika kita memulai bersama dengan Tuhan, sepanjang hari kita akan melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa memakai manusia atau apa saja untuk menolong kita. Tetapi pengharapan kita kepada Tuhan, jangan kepada manusia, karena firman Tuhan berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya sejak saat ini, ketika kita mengarahkan fokus kita kepada kasih setia Tuhan, memperhatikan waktu pagi hari kita, dan kemudian kita berharap kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang sangat berkualitas dalam kehidupan kita. Orang yang berkualitas ditunggu oleh dunia untuk menjadi berkat, dan kita diutus pergi ke sana untuk menjadi berkat. Tuhan mau memakai hidupmu, Tuhan mau memulihkan keadaanmu. Saya Pendeta Walden, sampai jumpa.